Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Supply Chain Management. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kristi Fauzi, NIM V1220018. Saya Gradeleta Prima Gandes, NIM V1220035. Saya Pancarcahaning Arumsari dengan NIM V1220059. Saya Zawa Aulia Miranda dengan NIM V1220085. Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi tahapan pasar dalam rantai nilai Dell dan Lenovo. Yang pertama, rantai nilai Dell. Dell, perusahaan produsen komputer yang dibahas pada profil perusahaan global yang mengembangkan hubungan erat dengan pemasok. Ia mendorong pemasok untuk memutuskan perhatian pada kemampuan teknologis mereka guna mempertahankan kepemimpinan dalam komponen mereka. Biaya pendidikan dan pengembangan terlalu tinggi dan perubahan teknologi terlalu cepat bagi perusahaan apapun untuk mempertahankan keunggulan di semua komponen. Pemasok juga ditekan untuk menurunkan waktu tunggu, ukuran lot, dan persediaan. Sebaliknya, Dell menjaga penelitian yang berpusat kepada pelanggan dan meningkatkan penelitian tersebut untuk membantu dirinya dari pemasok. Dell juga membuat situs internet khusus bagi pemasok yang memungkinkan mereka melihat pesanan komponen yang mereka produksi dan tingkat persediaan di Dell pada saat yang sama. Hal ini memungkinkan para pemasok membuat perencanaan berdasarkan permintaan pelanggan. Maksud Dell adalah bekerja dengan pemasok untuk menjaga rantai pasokan bergerak cepat, produk-produknya tetap terkini, dan antrean pemesanan pelanggan pendek. Di sisi distribusi, Dell menggunakan penjualan langsung terutama melihat internet untuk meningkatkan pendapatan dengan penawaran beragam komputer, desktop, notebook, dan produk-produk perusahaan besar yang hampir tanpa batasannya. Pilihan-pilihan yang ditampilkan di internet memungkinkan Dell menarik perhatian pelanggan yang menyukai pilihan ini. Dell juga memiliki situs yang dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan pelanggan dengan bisnis yang besar dapat menelusuri pembelian yang pernah mereka lakukan di masa lampau dan mereka pemesanan yang konsisten dengan kebutuhan mereka saat ini. Dell memaksimalkan keuntungan dari penanggungan dengan memusatkan perhatian pada produk baru. Permintaannya sangat sulit diramaikan. Penggunaan pada perusahaan manufaktur yang menjual melalui distributor dan pengecer adalah mustahil. Dell memaksimalkan keuntungan dari penanggungan dengan memusatkan perhatian pada produk baru. Permintaan sangat sulit diramalkan. Penanggungan pada perusahaan manufaktur yang menjual melalui distributor dan pengecer adalah mustahil. Dell mengirimkan setiap produk langsung ke pelanggan dari pabriknya, namun kebanyakan dari pengiriman ini berjumlah kecil, biasanya hanya satu atau beberapa produk, sedangkan produsen yang menjual melalui distributor dan pengecer mengirim dengan skala ekonomi dengan menggunakan truk besar ke gudang dan pengecer dan pemakai terakhir yang
hanya membayar pengiriman bagian terakhir. Akibatnya biaya transportasi rantai masuk Dell lebih tinggi, tetapi biayanya relatif rendah terhadap harga secara umum 2% hingga 3%. Rantai nilai Lenovo. Lenovo memiliki pangsa keseluruhan pasar komputer di Cina telah mencapai 21% secara signifikan menjelang pesaing. Di pasar internasional, Lenovo memiliki 3 produk, menempati 3 posisi pertama di pangsa pasar dunia dari industri komputer. Menurut hasil survei terbaru dari survei otoritas pasar konsumen global dan lembaga analisis, Euromonitor menunjukkan bahwa statistik omset grup Lenovo peringkat ketiga di dunia produsen komputer pribadi. Tujuan Lenovo adalah untuk menjadi yang pertama produsen komputer pribadi di dunia dalam waktu dekat. Strategi pemasaran Lenovo, target pemasaran. Lenovo mempertimbangkan faktor-faktor ketika memilih target pasar. Yang pertama, kuat brand awareness, pelanggan kota yang memiliki konsep maju. Yang kedua, pelanggan kota yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan berada di bawah 45 tahun. Lenovo disebut sebagai high-end kerumunan kondusif untuk penjualan produk high-end. Yang ketiga, kembangkan pasar produsen, di mana para pelanggan memiliki kesadaran merek yang kuat untuk mengembangkan pasar pedesaan, sehingga cepat memasuki pasar pedesaan. B. Posisi pasar Lenovo. Posisi pemasaran Lenovo terutama mempertimbangkan 3 faktor berikut. Yang pertama, ambil terutama untuk high-end, menengah, dan high-end kombinasi metode posisi pasar. Secara umum, produk high-end, unit keuntungan 2-3 kali lebih banyak dari produk low-end. Di tekanan situasi meningkatnya biaya, produk low-end tidak memiliki jaminan keuntungan. Laba perusahaan adalah kunci untuk mengambil rute high-end. Energi yang rendah tidak banyak permintaan konsumen utama industri teknologi informasi, tetapi juga gambar dari perwakilan perusahaan teknologi tinggi. Oleh karena itu, memilih konsumsi energi yang rendah dan posisi pasar teknologi terdepan akan meningkatkan citra merek. Saat ini, konten layanan dari merek Lenovo terutama terbatas pada layanan purna jual dalam secara tepat waktu, dan lain-lain. Posisi sempit seperti tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan situasi pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, layanan konten dari Lenovo harus belajar dari pengalaman Dell, mestinya memberikan informasi lebih lanjut tentang pembelian komputer rumah dan layanan purna jual. Jadi, posisi pasar Lenovo harus dilakukan segera untuk dikonversi memenuhi permintaan konsumen. Ini adalah asal dari Lenovo untuk membuat merek Cina yang terkenal, dan konotasi yang ada ini bisa terus eksis dan mendukung pilihan strategi Lenovo. Yang C ada strategi produk dari Lenovo. Yang pertama, positioning pasar akhir tengah dan tinggi. Lenovo memiliki pangsa pasar 70% di produk high-end, sedangkan ujung tengah menghitung untuk 40-50% pangsa pasar. Pangsa pasar produk low-end lebih rendah dari 10%. Yang kedua, ada kompetisi yang berbeda dalam pengembangan produk melalui segmentasi pasar. Penyadapan pengguna, permintaan yang belum terpenuhi sehingga pesaing memiliki lebih dulu untuk mengembangkan produk yang sama sekali berbeda dari pasar. Pangsa eksklusif pasar segmen. Yang ketiga ada menurut saluran dan perbedaan pasar segmen. Mengembangkan dan desain target produk. Adapun saluran supermarket, Lenovo telah merancang harga yang relatif rendah dari produk mid-level. Sedangkan high-end, produk di rantai listrik dan saluran penjualan retail, untuk pasar pedesaan, Lenovo merancang dan mengembangkan produk yang memiliki fungsi yang relatif sederhana, harga yang relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan pasar mahasiswa.
D. Strategi harga Lenovo. Berdasarkan berbagai tingkat konsumen, Lenovo dikembangkan harga yang berbeda. Dengan menciptakan produk dibedakan ke memenuhi kelompok konsumen yang berbeda, merumuskan diskriminasi harga diferensial. Lenovo, operator penjualan pasar domestik yang mengatakan lini Lenovo adalah kontinuitas sehingga pasar produk mereka juga kontinuitas dari lebih dari 10.000 yuan untuk lebih dari 2.000 yuan. Hampir setiap 500 yuan ada dua produk yang melayani kebutuhan yang berbeda dan daya beli konsumen. Lenovo kini memiliki 19 spesies, 200 berbagai model produk. Ekspor Lenovo dan diversifikasi produk memungkinkannya untuk menghindari keterlibatan dalam wabah domestik harga dampak perang pesaingnya. Kita dapat melihat bahwa strategi harga Lenovo dapat sesuai dengan produk yang sesuai dengan kinerja terbaik dari nilai fisik, nilai merek, nilai layanan, dan bentuk lain dari nilai yang membuat Lenovo mendirikan independen. Nilai kognitif di mata konsumen, yang dapat menjadi dasar dari harga produk Lenovo dan mencapai relatif independen kognitif sistem nilai. Kesadaran ini, sistem nilai tidak diatur seperti harga dapat sebagai imitasi sederhana. Seperti nilai independen dan harga model Lenovo dibangun pada tahun akumulasi merek dan konsep layanan. Hal ini menciptakan daya saing inti dari merek Lenovo dan Lenovo masih tak terkalahkan di sengit kompetisi. Strategi diferensiasi. Sebuah strategi diferensiasi adalah berdasarkan membujuk pelanggan bahwa produk lebih unggul dengan yang ditawarkan oleh pesaing. Manfaat utama untuk Lenovo dari strategi diferensiasi yang sukses adalah, yang pertama, ada produk-produknya akan perintah harga premium. Yang kedua, demand atau produk akan harga kurang elastis dibandingkan pesaing atau produk. Yang ketiga, di atas keuntungan rata-rata dapat diperoleh. Yang keempat, ini menciptakan hambatan tambahan untuk masuk bisnis yang baru yang ingin masuk ke industri. Lenovo berusaha untuk membedakan dirinya yang akan mengatur kegiatan rantai nilai untuk membantu menciptakan dibedakan produk dan menciptakan persepsi di antara para pelanggan yang menawarkan ini patut harga yang lebih tinggi. F. Strategi fokus. Sebuah strategi fokus ditujukan pada segmen pasar untuk produk daripada di seluruh pasar atau banyak pasar. Manfaat utama dari Lenovo strategi fokus adalah: 1. Hal ini membutuhkan investasi yang lebih rendah dalam sumber daya dibandingkan untuk strategi yang ditujukan untuk seluruh pasar atau pasar banyak. Kedua, hal ini memungkinkan spesialisasi dan pengetahuan yang lebih besar dari segmen yang dilayani. Yang ketiga, hal itu membuat masuk ke pasar baru lebih murah dan lebih sederhana. Dalam memanfaatkan penjualan langsung, yaitu melalui internet pada sisi distribusi untuk meningkatkan pendapatan dengan menawarkan beragam komputer desktop, notebook, dan produk-produk perusahaan besar yang hampir tanpa batasnya. Dell juga memiliki situs yang dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan pelanggan dengan bisnis yang besar dapat menelusuri pembelian yang pernah mereka lakukan di masa lampau dan melakukan pemesanan yang konsisten dengan kebutuhan mereka saat ini. Selain itu, Dell merancang pemrosesan pesanan produk dan lini perakitan sedemikian hingga semua komponen terkustomisasi yang ditawarkan kepada pelanggan dapat dirakit dalam waktu beberapa jam saja. Keterkaitan antara produksi dengan strategi distribusi, yaitu zaman sekarang strategi distribusi tidak hanya itu saja, tetapi sering terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Make to stock atau MTS. Pada strategi MTS, persediaan dibuat dalam bentuk produk akhir yang siap dipakai. Siklus dimulai ketika perusahaan menentukan produk, kemudian menentukan kebutuhan bahan baku, dan membuatnya untuk disimpan. Konsumen akan memesan produk jika harga dan spesifikasi produk sesuai dengan kebutuhannya. Operasi difokuskan pada kebutuhan pemenuhan tingkat persediaan dan order yang tidak diidentifikasi pada proses produksi. Sistem produksi mengembangkan tingkat persediaan yang didasarkan pada order yang akan datang.
bukan pada order sekarang. Pada strategi ini, resiko persediaan lebih besar, contoh produk, makanan, minuman, mainan, dan lain-lain. Make to order atau MTO. Strategi MTO mempunyai persediaan tetapi hanya dalam bentuk desain produk dan beberapa bahan baku standar, sesuai dengan produk yang telah dibuat sebelumnya. Aktivitas proses berdasarkan order konsumen. Aktivitas proses dimulai pada saat konsumen menyerahkan spesifikasi produk yang dibutuhkan dan perusahaan akan membantu konsumen menyiapkan spesifikasi produk beserta harga dan waktu penyerahan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka perusahaan akan mulai membuat komponen dan merakitnya menjadi produk dan kemudian menyerahkan kepada konsumen. Pada strategi ini, resiko terhadap investasi persediaan kecil. Operasionalnya lebih fokus pada keinginan konsumennya, contoh produk, komponen mesin, komputer untuk riset, dan lain-lain. VMI. VMI ini mirip dengan modul SAP, SCM, SNC, tetapi dengan banyak fitur bisnis khusus Lenovo seperti inventaris nol dan integrasi dengan sistem logistik ketiga. VMI atau Vendor Management Inventory dan CFE atau Cost Forecast Engine baru untuk akuisisi X86, mendukung Lenovo untuk menyelesaikan akuisisi ini melalui pengganti warisan jaringan rantai pasokan IBM pada perspektif sistem teknologi informasi. VMI membawa cukup banyak manfaat bagi produksi dan manajemen inventaris di Lenovo. Pertama, bisnis internalnya proses disederhanakan. Kedua, menempatkan inventaris lebih dekat ke produksi dan meningkatkan elastisitas penawaran dan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih baik. Ketiga, itu meningkatkan likuiditas persediaan. Keempat, melalui manajemen inventaris visual, Lenovo dapat memantau kemampuan pengiriman pemasok secara online. Akhirnya, itu akan berakselerasi logistik Lenovo, mempersingkat waktu tunggu, dan memastikan pengiriman materi tepat waktu diperlukan untuk produk. Karena Lenovo SC dipersingkat, biaya berkurang dan fleksibilitas ditingkatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.